Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mamang. Semoga sahabat muslim dimudahkan rezekinya, diberkahkan dalam hidupnya, dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Baiklah sahabat muslim, dalam perjumpaan ini Mamang akan berbagi, belajar bersama memahami sejarah Islam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang menentang kenabian beliau. Para pemuka Quraisy meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhenti menyiarkan agama Islam. Di antara mereka yang sangat keras terhadap Rasulullah, salah satunya adalah Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisam, dikenal dengan sebutan Abu Jahal yang artinya bapak kejahilan atau bapak kebodohan. Abu Jahal meninggal pada saat perang Badar. Lalu siapa saja yang berperan dalam peristiwa terbunuhnya Abu Jahal? Ada dua remaja kaum Ansor, yaitu Muawis bin Afra umur 13 tahun dan Mu'adz bin Amr al-Jamu 14 tahun mendatangi Abdurrahman bin Auf, tetapi tentara Quraisy tidak menghiraukan dua remaja tersebut karena mereka menganggap tidak berbahaya meskipun bersenjatakan pedang. Dalam kondisi sedang bertempur, Abdurrahman bin Auf berteriak, "Wahai anak remaja, kamu masih terlalu muda untuk terlibat peperangan ini. Sebaiknya engkau menjauhlah." Namun Muawis berkata, "Kami mendapat izin dari ayah dan ibu kami untuk menyertai pasukan Muhammad, dan kami datang ke sini hanya untuk menghabisi Abu Jahal." "Di mana dia, paman?" Pada awalnya Abdurrahman bin Auf tidak menghiraukan kata-kata mereka. Namun setelah didesak, Abdurrahman bin Auf bertanya, "Bolehkah saya tahu untuk apa kalian mencarinya?" Mu'adz menjawab, "Ibu saya berpesan untuk tidak pulang sebelum kepala Abu Jahal berpisah dengan badannya." Setelah itu tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal berada di bawah pohon yang rindang. Abu Jahal menunggangi kuda sambil berteriak menyemangati pasukannya. Abdurrahman bin Auf berkata, "Itulah laki-laki yang kalian cari, tapi kalian harus hati-hati karena dia seorang perwira Quraisy yang dilindungi oleh pasukannya." Mu'adz menjawab, "Terima kasih paman, saya akan dapatkan dia sekarang," sambil berlari menuju Abu Jahal. Muawis juga berkata, "Saya akan membantu kakak untuk menghabisi laki-laki yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya." Ketika itu Abu Jahal tidak menyadari kedatangan mereka. Mu'adz sampai terlebih dahulu, namun tidak sampai menebas kaki Abu Jahal. Yang ia tebas adalah kaki kanan kudanya. Seketika kuda tersebut jatuh bersamaan dengan pemiliknya. Abu Jahal marah dan hendak bangun, namun dengan cepat Mu'adz menebas kaki kanan Abu Jahal. Di saat itu Muawis datang kemudian memukul kepala Abu Jahal. Ikramah anak Abu Jahal yang melihat kejadian itu dengan segera datang menolong ayahnya. Dia menyerang Mu'adz dan menebas tangan kiri Mu'adz. Mu'adz pun berlari, tapi Ikrimah membiarkannya karena melihat Muawis yang siap menyerang ayahnya, sehingga Muawis dan Ikrimah berperang dan Muawis gugur sebagai syahid. Mu'adz berlari menuju Rasulullah namun terganggu dengan tangannya yang hampir putus, sehingga dia berinisiatif untuk memutus tangannya dan berkata, "Wahai tangan, engkau menggangguku untuk bertemu Rasulullah." Setelah memutus tangannya, ia kembali berlari dan memeluk Rasulullah lalu berkata, "Saya dan Muawis berhasil membuat Abu Jahal cedera, tapi kami tidak berhasil membunuhnya karena ia dilindungi oleh anaknya Ikrimah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdullah ibnu Mas'ud yang mendapat giliran mengawal Rasulullah. Beliau memerintah Ibnu Mas'ud untuk mencari Abu Jahal dan berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, anak ini berkata bahwa ia telah membuat cedera Abu Jahal. Pergilah dan lihatlah dia." Abdullah ibnu Mas'ud segera pergi mencari Abu Jahal, dan ketika ia melihatnya, ia langsung menekan lehernya dan berkata, "Wahai musuh Allah dan Rasulnya, pada hari ini Allah menghinakanmu." Abu Jahal masih menjawab, "Dengan apa Allah menghinakanku? Apakah dengan mati di tanganmu?" Abdullah ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya. Lalu Abu Jahal berkata, "Sebelum engkau membunuhku, beritahu dulu pihak mana yang memenangkan pertempuran ini." "Pasukan Quraisy kalah. Kemenangan itu hanya milik Allah dan Rasulnya," kata Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abu Jahal masih menunjukkan keangkuhannya dan berkata, "Kamu bohong wahai penggembala kambing." Tanpa menunggu waktu lama, Abdullah ibnu Mas'ud langsung menghabisi Abu Jahal, dan seketika Abu Jahal pun tewas. Nah, sekian cerita dari Mamang. Semoga ini menambah wawasan pengetahuan sejarah Islam. Mohon maaf bila ada kata cerita yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.